Baiklah nak, kita akan membahas contoh-contoh mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama kita harus ingat rumus dasar dulu. Mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa membantu anak-anak sekalian dalam mengerjakan soal PR nantinya. Perlu kita ingat, untuk nanti nilai mutlak X lebih kecil dari A, ini adalah di antara. Maksudnya, di nilai mutlak ini, yaitu X sendiri, berada di antara minus A dengan A. Cara bacanya adalah minus A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Artinya, berada di antara minus A, A. Kita temukan soal yang lebih besar, maka kita akan atau. Mutlak X lebih besar dari A, sebab menggunakan atau. X lebih kecil dari minus A, atau X lebih besar dari A. Yang di dalam nilai mutlak lebih kecil dari minus A, atau yang di dalam nilai mutlak lebih besar dari A. Contoh. Yang pertama, nilai mutlak X dikurang 3 lebih kecil dari 5. Tandanya lebih kecil, berarti kita menggunakan di antara. Yang di dalam nilai mutlak ini berada di antara minus 5 dengan 5. Kita jawab. Yang di dalam nilai mutlak ini berada di antara minus 5 dengan 5. Tapi cara menulisnya seperti ini. Jadi jawabannya adalah dari X kurang 3 lebih kecil dari 5. Nah, sudah menjawab seperti ini, ini sudah termasuk jawaban yang benar, tapi belum sederhana. Nah, bagaimana supaya sederhana? Misalkan X itu berada di antara, sementara ini kan X kurang 3, maka kurang 3-nya ini kita pindah luaskan ke kiri dan ke kanan, atau semuanya sama-sama kita tambah 3, sehingga solusinya menjadi minus 5 ditambah 3 itu sama dengan minus 2. Lebih kecil dari X dikurang 3 ditambah 3 tinggal X. Lebih kecil dari 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Inilah jawaban akhir. Minus 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Penyederhanaan dari sini. Kita jawab soal yang kedua. Nilai mutlak 3X dikurang 2 lebih kecil dari 7. Tandanya lebih kecil, berarti kita menggunakan di antara. Maka yang di dalam nilai mutlak ini berada di antara min 7 dengan 7. Yang di dalam nilai mutlak ini berada di antara minus 7 dengan 7. Cara menulisnya adalah minus 7 lebih kecil dari 3X kurang 2 lebih kecil dari 7. Ya, nilai mutlak berada di antara minus 7 dengan 7. Nah, ini 50% jawaban sudah benar, tapi tidak sederhana. Bagaimana kita menyederhanakannya? Maka kita sederhanakanlah dulu yang kurang 2. Nah, kurang 2, supaya ini hilang maka semua ruas kita tambahkan dengan 2. Semua ruas kita tambahkan dengan 2. Ini tambah 2, ini tambah 2, ini juga tambah 2. Sehingga jawabannya menjadi min 7 ditambah 2 sama dengan minus 5. Lebih kecil dari 3X kurang 2 tambah 2 sama dengan 3X. Lebih kecil dari 7 ditambah 2 sama dengan 9. Apakah ini sudah sederhana? Belum juga. Apa yang menyebabkan dia tidak sederhana? Ini 3X. Kita mengusahakan ini supaya menjadi X. Bagaimana dia supaya menjadi X? Semua ruas kita bagi dengan 3. Semua kita bagi dengan 3. Sehingga dia menjadi minus 5 dibagi 3, minus 5/3. Lebih kecil dari 3X dibagi 3, X. Lebih kecil dari 9 dibagi 3, 3.
Inilah jawaban akhir dan sudah sederhana. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Kita jawab. Nilai mutlak 3 dikurang X lebih kecil dari 4. Tandanya masih tetap lebih kecil. Berarti kita menggunakan rumus yang di antara. Ini. Yang di dalam nilai mutlak ini berada di antara minus 4 dengan 4. Kita tulis. Minus 4 lebih kecil dari 3 kurang X lebih kecil dari 4. Apakah sudah sederhana? Belum. Kita mengusahakan di tengah itu adalah X. Maka selain X harus kita hilangkan. Baik, kita hilangkan. Bagaimana supaya 3 ini hilang dari tempatnya? Maka semua ruas kita kurangkan dengan 3. Sehingga minus 4 dikurang 3 sama dengan minus 7. Lebih kecil dari ini. 3 dikurang X dikurang 3 tinggallah minus X. Lebih kecil dari 4 ditambah 3 sama dengan 7. Begitu ya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, apakah ini sudah sederhana? Belum, karena masih ada tanda negatif. Maka bagaimana cara kita? Sama-sama kita kalikan dengan negatif. Sehingga jawabannya menjadi, ingat kalau sama-sama dikali negatif, tandanya berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Lebih kecil jadi lebih besar. Nah, lebih kecil jadi lebih besar. Maka ini menjadi 7 lebih besar dari X lebih besar dari minus 1. 7 lebih besar dari X lebih besar dari minus 1. Ini bisa juga kita baca dari kanan. Kalau bacanya dari kanan menjadi minus 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Nah, baca dari kanan sambil kita tulis. Min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Inilah jawaban finalnya. Jadi nanti kalau anak-anak sekalian jumpa yang seperti ini, tinggal putar saja, pindah ruas ya. Kemudian untuk yang soal nomor 4 kita jawab. Nilai mutlak 5X tambah 2 lebih besar dari 4. Ini tandanya lebih besar. Maka kita menggunakan atau ya. Atau cara menjawabnya adalah 5X tambah 2 lebih kecil dari minus 4 atau 5X tambah 2 lebih besar dari 4. Ini semua satu paket jawaban. Oke. Nah, apakah ini sudah sederhana? Belum. Maka harus kita sederhanakan. Yang pertama, angka 2-nya pindah ruas. Atau sama-sama kita kurang 2 semua ruas. Ini kita kurang 2, ini juga. Ini kita kurang 2, ini juga. Sehingga jawabannya menjadi, kalau ini dikurang 2, tinggallah 5X. Lebih kecil dari, kalau minus 4 dikurang 2, tinggallah minus 6. Atau 5X tambah 2 dikurang 2, tinggal 5X. Lebih besar dari 4 dikurang 2, tinggal 2. Apakah ini juga sudah termasuk jawaban sederhana? Tentu belum. Kenapa? Masih 5X. Kita mengusahakan supaya dia tinggal X. Oke? Sehingga jawabannya menjadi sama-sama kita bagi 5. X lebih kecil dari minus 6 dibagi 5, minus 6/5. Atau X lebih besar dari 2 dibagi 5, 2/5. Sudah X, sudah X. Apakah ini sudah sederhana? Sudah.